Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang hilang ku ganti, kurang ku tambah. Di dalam hadis riwayat Sahih Muslim dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah padaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Sahih Muslim. Ada 24 hukum yang berlaku di alam semesta ini. Law of Universe. Salah satunya adalah hukum kevakuman. Law of Vacuum. Hukum kevakuman itu atau hukum kekosongan adalah segala sesuatu yang kosong akan menarik apapun untuk mendekat. Karena itu sebenarnya tidak ada yang namanya kekosongan. Rumah yang kosong ditinggalkan penghuninya seiring berjalan waktu akan menarik energi apapun untuk mendekat. Akan diisi oleh rumput liar, serangga, tikus, debu-debu, pohon liar, ular, atau diisi dengan hantu untuk menggantikan. Ketika uang digunakan untuk apapun, maka kekosongan itu akan diisi kembali dengan penghasilan baru, baik yang rutin berupa gaji atau yang diduga maupun yang tidak rutin, tidak diduga. Atas alasan itulah kita yakin apa yang diperintahkan dalam agama bahwa bersedekah atau memberi itu justru akan membuat kita semakin makmur sesuai dengan hukum kevakuman tadi. Semakin kuat kekosongan itu, maka akan semakin kuat pula energi yang menarik mendekati kita. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, para nabi, wali-wali Allah dan orang-orang soleh memiliki energi kekosongan yang sangat dahsyat dalam dirinya. Mereka tidak lagi memiliki keinginan atau ambisi pribadi. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyawa pun rela diberikan kepada Allah. Itulah sebabnya energi materi tidak cukup untuk mengimbangi kekosongan mereka. Maka energi spiritual mendekat dan itu bisa dipancarkan ke seluruh manusia yang mendekat kepada mereka. Apapun yang hilang atau yang kosong dalam diri kita akan diisi secara otomatis, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Itulah hukum yang berlaku di alam semesta ini, yang jika kita memakai kacamata agama, maka sebagai sunatullah, hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jika kita kehilangan uang, ditipu atau dicuri orang, maka secara otomatis kehilangan itu akan diisi dengan energi atau materi baru. Kita bisa mengisinya dengan kemarahan dan dendam atas kehilangan tersebut. Akan tetapi, resiko dari energi negatif yang kita isi berupa kemarahan dan dendam itu akan memperburuk keadaan kita. Kesialan akan terus datang bertubi-tubi
karena memang kita yang mengundangnya. Jamaah Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehilangan apapun, baik materi maupun non materi, bisa kita isi dengan keikhlasan, keridhaan dan penerimaan. Bahwa segala sesuatu itu memang sudah menjadi kehendaknya, sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang sufi itu terbiasa diajarkan suatu prinsip, ya, hilang ku ganti, kurang ku tambah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu dari kita, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan sesuatu ganti yang lebih baik. Inilah prinsip yang paling bagus. Ketika kita hilang sesuatu, maka panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sedang menunjukkan rasa sayangnya kepada kita lewat rencana yang terkadang kita sulit menerimanya. Berprasangka baiklah kita kepada Allah adalah sesuatu dari segala sumber kebahagiaan. Begitu pula ketika kita ditimpa kesialan dalam bentuk apapun, entah kehilangan harga diri, seperti dibully, dicaci, difitnah, dizalimi, entah kehilangan kesehatan, seperti sakit, maka apapun yang hilang dari diri kita akan auto diganti. Hanya saja kita mau dengan sadar menggantinya dengan kebaikan ataupun keburukan, itu adalah pilihan kita, pilihan kesadaran kita. Kehilangan harga diri ataupun kesehatan itu mekanismenya penggantian energinya sama persis seperti kehilangan uang. Atas alasan itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu menjamin doa orang yang dizalimi itu langsung dikabulkan Allah. Karena saat itu kita sedang berada dalam kekosongan. Maka alangkah baiknya segala kesialan, segala keburukan yang menimpa kita itu kita ubah menjadi hal yang positif, mengubah menjadi kebahagiaan dan kemakmuran. Sebab Allah tidak akan mengambil kecuali menggantikan dengan yang lebih baik. Jamaah Markas Ma'rifat yang berbahagia, jadi begitulah luar biasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita lewat sebuah doa untuk menggantikan musibah menjadi berkah, menggantikan hal buruk dengan yang baik, mengkonversi fitnah menjadi rahmat dan kemakmuran. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, karunikanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Demikian pengajian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.